Sebelumnya, ribuan warga Pati menggeruduk pondok pesantren setelah muncul dugaan kasus asusila terhadap puluhan santriwati. Dan untuk sementara, berdasarkan pemeriksaan, hingga saat ini polisi menyebut ada 5 santriwati yang jadi korban tindak asusila pengasuh Ponpes. Ribuan warga dan orang tua santri mendatangi pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogongungu, Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut kejelasan dan penegakan hukum atas dugaan kasus asusila yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ketegangan sempat terjadi saat perwakilan yayasan menemui massa. Warga yang emosi melempari dengan botol air mineral sambil menuntut terduga pelaku segera ditahan. Aparat kepolisian berupaya meredam situasi dan meminta warga tetap tenang. Kasus ini diduga melibatkan seorang pengurus sekaligus pengasuh pondok pesantren. Terduga pelaku melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santriwati. Berdasarkan informasi, perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2024. Jumlah korban disebut mencapai puluhan orang, namun polisi menyebut sejauh ini ada 5 orang yang terdeteksi sebagai korban dugaan tindak asusila oleh pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo itu. 3 diantaranya terduga korban mencabut keterangannya. Terkait kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengerahkan tim untuk memberikan perlindungan terhadap para korban dan keluarga. LPSK siap memberikan pemulihan traumatis hingga pendampingan hukum bagi korban terdampak. Nah, harapannya dengan LPSK memberikan perlindungan kepada para saksi, korban, dan nanti saksian mereka akan kita tahu ya jumlah sebenarnya para korban itu berapa sih, 5 atau 50 gitu ya. Nah ini yang memang peran saksi dan peran korban ini penting sekali untuk membuka kasus ini. Penting sekali informasi yang mereka tahu gitu ya. Nah kalau mereka takut ya kami siap untuk memberikan perlindungan gitu. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Hipnu Nugroho, langkah cepat diperlukan agar pelaku tidak memiliki ruang melakukan upaya hukum yang dapat menghambat proses penyidikan termasuk pra-peradilan. Jadi di sini penting-pentingnya pinter-pinternya polisi, pinternya tokoh masyarakat, pinter-pinternya wali untuk membantu mengungkap kasus yang bersangkutan. Pertanyaan tadi, apakah bisa dituntut balik? Oh, saya kira tidak ada. Kecuali perkaranya itu dihentikan. Dasar penghentian itu baru tuntut balik. Dasar penyidikan tidak terbukti ada pelecehan tuntut balik. Kalau tidak, jangan takut. Disinilah saya kira sebagai rentan para korban yang kadang-kadang takut untuk melaporkan. Jadi korban itu dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu kadang-kadang menjadi korban kedua kali, Mbak. Disinilah peran tadi nanti Bu Sulis, kemudian teman-teman daerah, teman-teman berhukum harus meletakkan bagaimana korban itu mampu memberikan suatu keterangan. Jangan sampai menjadi korban kedua kalinya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD itu menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ia pun menyinggung keberadaan peraturan pemerintah atau PP mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual yang dinilai layak diterapkan dalam kasus tersebut sebagai bentuk pemberatan hukuman. Tim Liputan Berita 1.